Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khutbah kita adalah meneladani perjuangan Ibrahim alaihissalam. Namrud mengambil keputusan setiap anak laki-laki yang lahir mesti dibunuh, sebagaimana Fir'aun juga melakukannya. Maka Allah sembunyikan kehamilan bunda dari Ibrahim alaihissalam. Tidak nampak perut yang menonjol, sehingga dekat waktu melahirkan, dilahirkan di tempat yang sunyi dan tersembunyi. Lahirlah Ibrahim kecil, lahirlah Ibrahim yang remaja. Ketika kecilnya sudah diberi Allah dia tanda kenabian, maka kecerdasan, dia dijauhkan dari perbuatan syirik kaumnya. Maka kemudian Allah tanamkan tauhid pada dirinya. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, mulailah dia memprotes perbuatan bapaknya. Dia dakwahi bapaknya setiap saat, sampai akhirnya dia melakukan sebuah tindakan amar ma'ruf nahi mungkar, di mana sidang jemaah yang dirahmati Allah, puncak kemungkaran itu adalah asyirku billah, yaitu syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam wujudnya menyembah patung dan berhala. Maka Ibrahim remaja ketika itu mengambil kampak dan menghancurkan di tempat makbad resmi, di rumah ibadah resmi kerajaan,
dia hancurkan patung-patung tanpa ada backingan kekuatan, tanpa ada yang membantunya. Ibrahim muda hanya bersandar kepada Allah. Dia lahir di tengah jahiliyah, dia lahir di tengah kekafiran, tidak mengantongi ijazah pesantren, tidak mengantongi ijazah pendidikan Islam, tetapi dia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Munculnya seorang nabi di tengah jahiliyah, maka dia bergerak, tidak pernah patah semangat walaupun sendirian, tanpa sokongan jemaah, tanpa kekuatan ormas. Dia hancurkan berhala-berhala, dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia hancurkan berhala, dia sisakan patung yang terbesar. Terjadi dialog, sampailah berita kepada raja. Siapa pelakunya? Seorang anak muda, Ibrahim Saleh, Ibrahim Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bosan-bosan menegakkan tauhid, memperjuangkan syariat. Maka ketika itu dihadapkan dia kepada persidangan, maka dia tanya, siapa yang menghancurkan patung ini? Maka dikatakan dia ajak dialog, membangun kecerdasan. Dia katakan, coba kau tanya kepada patung yang lebih besar. Tentu saja dia tahu. Waihak ya Ibrahim, celakanya engkau wahai Ibrahim, sesungguhnya patung ini tidak bisa ngomong. Kemudian dia jawab, kenapa kalian menyembah mereka yang tidak bisa ngomong, yang tidak bisa berbuat apa-apa? Maka sembahlah Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, singkat cerita, Ibrahim setelah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berhadapan dengan kekuatan negara yang anti kepada tauhid, yang anti kepada dakwah kenabian, yang anti kepada wahyu, yang kemudian mereka tersesat pada penyembahan berhala. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dilakukan keputusan persidangan, di mana Ibrahim muda mesti ketika itu dibakar, dinyalakan api yang luar biasa. Ibrahim diikat, diseret ke dalam api. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika itu hamba Allah, ternyata perkara ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat manusia, tetapi binatang-binatang pun ikut mengambil posisi dan sikap. Sehingga dalam hadis Bukhari dan Muslim diterangkan, Nabi menyuruh kita, mensunahkan kita membasmi cicak. Kenapa? Kata Nabi dalam hadis Bukhari, karena cicak ikut meniup api yang dinyalakan Namrud untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Maka bunuhlah cicak. Dalam hadis Sahih Muslim sidang jemaah, siapa yang membunuh cicak 1 pukulan akan mendapat 100 kebaikan, yang membunuh 2 pukulan akan berkurang dari 100 kebaikan, dan seterusnya. Hadis Sahih Muslim sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, semut bermandar-mandir mengambil air. Semut yang kecil memasukkan air ke mulutnya dan menumpahkan dekat api. Ditanya oleh burung kecil, hai semut, apa yang bisa kau lakukan dengan ini? Katanya, setidaknya aku ketika ditanya oleh Allah nanti, apa yang kau lakukan ketika orang-orang baik terzolimi, maka aku akan menjawab, aku telah membantu mereka, aku telah bersikap dan pro kepada mereka yang soleh, yang terzolimi, dan aku tidak berpihak kepada orang zolim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah sholatil Idul Adha yang dirahmati Allah, maka Ibrahim muda, dia adalah pejuang tauhid, berjuang sendirian. Maka ketika itu Allah berfirman kepada api, tidak ada pembela selain Allah. Dia yakin, intan surullah yansurkum, jika kalian berada di pihak yang membela agama Allah, maka pasti Allah akan membelamu. Jangan khawatir, Allah selalu membela orang-orang yang menegakkan akidah, menegakkan tauhid, menegakkan syariah, menegakkan ajaran Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika itu
sidang jemaah, Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan selamat dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka dinginlah api, tidak terbakar apapun pada Ibrahim kecuali tali yang mengikatnya. Maka ketika itu sang ayah yang memusuhi sang anak dengan akidahnya, yang ketika itu tega melihat anaknya disiksa, kemudian dia berkata, ni'mar Rabb, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu wahai anakku. Langsung ayah bicara, wahai anakku, inna Rabb, sebaik-baik Tuhan adalah Rabb engkau wahai Ibrahim. Maka dia lihat sang istri, ibunda Ibrahim. Maka sang ibunda Ibrahim berkata, ya Ibrahim, mintakan kepada Tuhanmu agar api tidak menyentuh tubuhku, tidak menyakitiku. Aku ingin memelukmu nak. Maka Ibrahim meminta kepada Allah agar api tidak membakar bundanya. Melangkah sang bunda memeluk anaknya di tengah gejolak api. Ada riwayat yang mengatakan api itu menyala dan Ibrahim dikurung di dalamnya selama 40 hari. Ada yang mengatakan 50 hari. Sidang jemaah ini kita serahkan kepada Allah Maha Kuasa yang Maha Tahu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah perjuangan tauhid Ibrahim alaihissalam. Perjuangan berikutnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ibrahim setelah berhadapan dengan penguasa yang zalim, penguasa yang anti ideologi Islam, anti ideologi Al-Quran atau wahyu Allah, maka Ibrahim alaihissalam setelah itu menikah dengan Sarah. Setelah itu dihadiahi seorang wanita dari Mesir, yaitu Siti Hajar, dan menikah dengan Siti Hajar. Lahirlah Ismail anak beliau. Kemudian maka diisyaratkan Ibrahim untuk membawa keluarganya ke Mekah. Maka perjuangan ketiga sidang jemaah, setelah perjuangan yang pertama menegakkan tauhid kepada tengah masyarakat, kemudian istiqamah berhadapan dengan kejahatan penguasa, yang ketiga membangun kota suci yang jauh dari kekuasaan Namrud. Maka berangkatlah Ibrahim berhijrah ke Mekah. Di Mekah belum ada siapa-siapa, yang ada hanya bekas pondasi Ka'bah. Maka sidang jemaah baru sampai di sana, yang tersisa bekal air minum dan sedikit makanan. Ibrahim disuruh Allah untuk pergi ke Syam. Datang lagi perintah ke Syam, dan terpaksa meninggalkan Siti Hajar dengan bayi kecilnya Ismail. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka melangkah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar, dikejar oleh sang istri. Ya Ibrahim, apakah di lembah yang tidak bermanusia dan tidak ada tanaman ini, dan kami tinggalkan, engkau tinggalkan kami di sini wahai suamiku Ibrahim. Ibrahim tidak sanggup melihat wajah istrinya. Dia terus melangkah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian air mata berurai, dikejar terus oleh sang istri. Ya Ibrahim, di lembah inikah kau tinggalkan aku dengan bayiku, yang tidak ada manusia di sini wahai Ibrahim, dan tidak ada bekal dan makanan di sini wahai Ibrahim. Terus dia melangkah dengan menguatkan hati. Akhirnya ketika itu bertanyalah sang istri yang solehah, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada, apakah ini perintah Allah? Ini riwayat Ibnu Mas'ud sidang jemaah yang dirahmati Allah dalam hadis sahih. Allahu amaraka bihada, apakah ini perintah Allah kepadamu wahai Ibrahim, suamiku Ibrahim? Maka ketika itu mengangguk Ibrahim, Allah yang telah memerintahkanku wahai istriku. Dia belum sanggup menatap wajah istrinya. Maka ketika itu sang istri berkata dengan prinsip yang penuh dengan akidah yang kuat,
Dia berkata, kalau ini perintah Allah wahai Ibrahim, lakukanlah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. La yudayun Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Izhab wahai Ibrahim, pergilah Ibrahim. Air mata tergenang. Kemudian ketika itu, setelah jauh dari pandangan istrinya, berbaliklah Ibrahim. Dan kemudian ketika itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, telah kutinggalkan anak, istri dan keturunanku di lembah yang tidak ada manusia dan tanaman. Maka ya Allah, jagalah mereka, berjadi ramai kala tempat ini, dan tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan di sini ya Allah. Maka berangkat Ibrahim alaihissalam. Ini kisah yang luar biasa. Tegarnya seorang istri, habis makanan, habis minuman. Maka ketika itu paniklah Siti Hajar, berlari-lari dia antara Safa dan Marwah, berdiri di tempat ketinggian, memantau kalau ada manusia yang lewat, tapi tidak ada yang lewat. Maka ketika itu sidang jemaah, terdengarlah suara. Ternyata itu suara Jibril. Singkat cerita, Jibril menancapkan sayapnya di dekat sumur Zam-Zam. Muncratlah air Zam-Zam yang hari ini berkah untuk kita semua. Berkat perjuangan seorang istri yang solehah, seorang istri yang menderita demi perjuangan dakwah suami, seorang istri yang menderita demi menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri berkah. Air mata Siti Hajar diganti, air mata Siti Hajar dan air mata Ismail yang menangis diganti dengan air Zam-Zam yang hari ini menjadi berkah untuk umat Islam sedunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perjuangan Ibrahim dan Ismail menegakkan syariat Allah. Allah berfirman, falamma balagha ma'hu sa'ya qal inni ara fil manam anni azbahuk. Ketika telah sampai usia remaja Ismail, maka sang ayah tiba-tiba berkata, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku telah bermimpi. Dalam tafsirnya sebanyak 3 kali, 3 hari berturut-turut. Anni asbahuk, aku menyembelihmu nak. Mimpi Nabi adalah wahyu. Fanzur madza tara. Sang Ibrahim menghargai anaknya. Coba lihat nak, apa pendapatmu nak? Begitu sikap seorang ayah yang bijak. Hargai anak. Maka ketika itu sang anak ternyata kekuatan akidahnya, terbiah bundanya Siti Hajar dan ayahnya luar biasa, di luar dugaan ayahnya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapak, lakukan yang diperintahkan Allah cepat. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan saksikan insyaallah aku sabar menerimanya wahai ayah. Seorang penegak syariat ketemu dengan anak muda, seorang ayah penegak tauhid, ditimpali seorang anak muda penegak syariat. Ayahnya penegak tauhid, anaknya penegak syariat. Luar biasa sidang jemaah yang dirahmati Allah. Berkat perjuangan mereka berdua, begitulah hebatnya tanah Makkah hari ini sidang jemaah. Ramai manusia menjadi kota suci, membangun kota suci. Ketika Jibril selesai mengeluarkan air Zam-Zam, dia berkata kepada Siti Hajar, anakmu ini kelak dengan ayahnya akan membangun Ka'bah ini. Kelak anakmu dan ayahnya akan membangun Ka'bah ini. Gerakan membangun Ka'bah, gerakan membangun Baitullah, gerakan membangun masjid, tadi sudah disampaikan oleh pengurus
sisihkan harta Anda untuk melengkapi sarana masjid. Gerakan Ibrahim dan Ismail yang disampaikan oleh Jibril, kelak anak ini dan ayahnya membangun kembali Ka'bah yang telah runtuh. Bangun Ka'bah yang telah runtuh, wahai jamaah. Nilai Ka'bah sudah runtuh di rumahmu. Nilai Ka'bah sudah runtuh di masyarakatmu. Nilai Ka'bah sudah runtuh di masjidmu. Nilai Ka'bah sudah runtuh di mana-mana. Bangun kembali. Jadilah Anda Ismail dan Ibrahimnya. Siap Anda korbankan apa yang dibutuhkan Allah. Bangkit sebagai pembangun Ka'bah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ya abatif al-ma tu'mar. Lakukan wahai ayah segera. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sang ayah tidak bermimpi anaknya diwisuda. Mimpi yang diterima Ibrahim untuk anak tersayangnya mungkin bukan mimpi wisuda, bukan mimpi menghadiah anak sebuah perusahaan, bukan mimpi kabar-kabar gembira, tidak, bukan mimpi kongresan, tidak, tapi mimpi menjelih-belih anak. Pengorbanan terbesar hanya disampaikan lewat mimpi. Anak semata wayang mesti dikorbankan. Ada kalimat korban, ada kalimat korban. Nilai jiwanya jiwa pengorbanan. Ibadahnya ibadah kurban. Kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jika ada syariat yang Anda abaikan, Anda merasa apa yang tidak sanggup, merasa berat, merasa rugi, Anda jauh dari Allah. Maka korban untuk kurban. Bangkit saudaraku. Seandainya ada bapak di sini, Andalah Ibrahim, seorang bapak yang menjadi Ismail. Bangkitkan anakmu menjadi Ismail penegak syariat. Bangkit Anda yang lalai selama ini jadi Ibrahim penegak tauhid. Maka dibawa Ismail ke tempat penyembelihan. 3 kali percobaan gagal. Sang anak setiap gagal berkata, wahai ayah, tajamkan pisaumu ya. Gagal. Ayah, jangan kau tatap wajahku sehingga engkau pilu dan tidak tega untuk melakukannya. Gagal. Ayah, tutup wajahku ayah. Maka kali ketiga, sang ayah tidak mampu melihat wajah anaknya. Tangan sudah basah oleh darah. Ternyata ketika itu dia dengar di sebelahnya takbir Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dilihat anaknya bertakbir di sebelahnya. Yang tergeletak adalah seekor kibas. Dia tidak tahu. Yang Ibrahim tahu hanya taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Dia tidak tahu balasan Allah di balik pengorbanan. Balik pengorbanan akan datang cinta Allah. Allah tidak mau menyanyiakan orang yang membela agamanya. Allah akan selamatkan. Allah akan muliakan. Tergeletaklah kibas, selamatlah Ismail alaihi salam. Ini syariat khusus untuk Ibrahim dan Ismail. Haram dilakukan. Maka yang disunnahkan adalah kurban hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Walillahil hamd. Berulang syaitan datang kepada istrinya untuk menggagalkan tegaknya syariat kurban. Maka diusir oleh sang istri yang soleha. Datang kepada Ismail, diusir oleh Ismail. Datang kepada Ibrahim, dilempar dengan batu. Bismillahi Allahu Akbar rajaman li syayatin. Dan sekarang menjadi syariat jumroh. Sidang jemaah. Maka ketika itu sukseslah Ibrahim dan Ismail dan istrinya menegakkan syariat kurban. Kenapa ini penting? Karena ada tarbiyah pengorbanan. Misi agama tidak akan terlaksana tanpa jiwa pengorbanan. Agama menuntut Anda berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mengingat waktu, kita langsung kepada kisah meninggalnya Ibrahim alaihissalam. Setelah kurban, maka diberilah hadiah kepada Ibrahim. Lahirnya anak, yaitu Ishak. Dari Siti Sarah, istri pertamanya. Meninggal 2 orang istrinya, menikah lagi, Qanturah, lahir anaknya. Menikah 2 kali lagi setelah meninggal istri-istri berikutnya. Maka lahir banyak anak Ibrahim setelah itu. Dimulai dengan rezeki yang dikurbankan, Anda akan mendapat balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di usia 175 tahun menurut satu versi, 190 tahun versi kedua, dan ada versi ketiga. Singkat cerita, datang malaikat maut ke rumah Ibrahim. Ketika Ibrahim membuka pintunya, pintu kamarnya, tiba-tiba ada seseorang dalam rumahnya. Hai, siapa engkau? Atas izin siapa kau masuk ke rumahku? Maka orang ini menjawab, atas izin Rabbku. Siapa engkau? Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Ada apa? Allah telah memerintahkanku untuk mengambil nyawamu, wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah. Khalilullah, sebelumnya aku sampaikan pesan bahwasanya engkau adalah kekasih Allah. Tetapi Allah suruh mengambil nyawamu, wahai Ibrahim, hari ini. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Mendapat surat cinta kekasih Allah. Maka Ibrahim menjawab, sampaikan kepada Allah, wahai malaikat maut, sebelum kau cabut nyawaku, kembalilah engkau kepada Allah. Tolong sampaikan kepada Allah, apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Ibrahim belum siap. Sampaikan kepada Allah, wahai malaikat maut, apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Kembali malaikat maut kepada Allah. Ya Allah, ini kata Ibrahim, apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Maka ketika itu Allah membalas surat Ibrahim. Ya malaikat maut, balik kepada Ibrahim. Katakan kepada Ibrahim, tidakkah rindu seorang kekasih menemui kekasihnya? Wahai malaikat maut, balik engkau pada Ibrahim. Sampaikan kepada dia, tidakkah rindu seorang kekasih menemui kekasihnya? Ketika disampaikan kepada Ibrahim, menangis Ibrahim, tidakkah rindu seorang kekasih menemui kekasihnya? Maka ketika itu sidang jemaah kata Ibrahim, ya malaikat maut, aku siap. Aku rindu ketemu kekasihku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekat apapun Anda dengan Allah, kematian Anda tidak bisa diundur. Waspadalah Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
khutbah kedua. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. Wasiyatan lana jami'an bihadhil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah memberikan kepada engkau juga umatmu nikmat yang luar biasa. Bersyukurlah dengan sholat, bersyukurlah dengan kurban, dengan menyembelih hewan kurban. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, membenci agama, membenci syariat, membenci gerakan masjid, membenci suksesnya dan kejayaan Islam. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka Abu Jahal pembenci itu abtar, akan hancur, ditarik seluruh kebaikan darinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa syahadatan wa rahmatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut. Ya Rabbana, ya Rabbana, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar, wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Kami berlindung kepada Engkau dari murka-Mu dan bahaya neraka ya Allah. Kami yang selama ini taubatnya belum sempurna ya Allah, selamatkan dari neraka-Mu ya Allah. Kami yang masih enggan ya Allah membela agama-Mu, selamatkan dari neraka-Mu ya Allah. Kami yang belum sempurna mencintai ibadah di masjid-Mu, selamatkan ya Allah dari neraka-Mu ya Allah. Kami yang rumah tangga kami belum sakinah, selamatkan dari neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Karim, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, warinal batila batilan warzuqna jatinabah. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik waftah lana abwaaba maghfiratik waftah lana abwaaba jannatik waftah lana abwaaba jannatik. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Annan ya Mannan. Ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami ya Allah pengikut Muhammad dan Ibrahim alaihissalam. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah bapak-bapak kami ini ya Allah seperti Ibrahim mendidik anaknya ya Allah. Jadikan istri-istri kami ya Allah seperti istri Ibrahim yang kuat sabar ya Allah dengan suaminya. Ya Rabbana, ya Rabbana, ij'al abna'ana ya Rabbana ij'al abna'ana ya Rabbana fi hamasati Ismail ya Rabbana ya Karim.
Jadikan anak-anak kami semangatnya seperti semangat Ismail ya Allah. Jadikan ya Allah, ikhtar minna ya Allah Abu Bakar bi akhir zaman. Pilih di antara kami ya Allah Abu Bakar di akhir zaman. Wakhtar minna ya Rabbana Umar bin Khattab bi akhir zaman. Pilih di antara kami ya Allah Umar bin Khattab di akhir zaman. Allahumma akhtar minna Utsman bin Affan bi akhir zaman. Allahumma akhtar minna Ali bin Abi Thalib bi akhir zaman. Wa akhtar minna ya Rabbana Khalid bin Walid bi akhir zaman. Abdullah bin Umar bi akhir zaman. Wakhtar minna ya Allah Fatimah bi akhir zaman, Aisyah bi akhir zaman, Maryam bi akhir zaman ya Rabbana, Asiyah bi akhir zaman. Wakhtar minna ya Rabbana wa kun ya Rabbana minna salihin wa salihat. Ya Rabbana ij'al hazihil balad ya Rabbana Riau ya Rabbana ya Karim, Perawang ya Rabbana ya Karim, Indonesia baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Ya Allah yang telah mengatur detak jantung kami, yang mengalirkan darah di tubuh kami, yang masih menyisakan umur kami ya Allah, jadikan umur kami ya Allah kunci dari kunci surga kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami ya Allah salat yang terjaga ya Allah, ibadah yang sempurna ya Allah. Jadikan sisa dari aset kami ini ya Allah aset surga kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Annan ya Mannan, isfi mardana warham amwatana, isfi mardana warham amwatana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum.